Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan makalah studi materi akidah akhlak di MTS MA dengan judul Munculnya Aliran Kalam dari Politik ke Teologi. Sebelumnya di kelompok 7 ini ada dua anggota. Yang pertama ada saya, Cindy Ermia Putri dengan NIM 201200038 dan ada teman saya bernama Devita Eka Saputri dengan NIM 201200046. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Kalam itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkataan atau kata. Sedangkan secara bahasa dalam sudut pandang tauhid, kalam adalah membicarakan tentang masalah ketauhidan atau ketuhanan atau pengesaan terhadap Allah SWT. Ibnu Khaldun berpendapat bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang mengandung alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Selain itu, ilmu kalam itu mengidentifikasi akidah-akidah pokok dan berupa pembuktian keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah pokok tersebut. Untuk mendefinisikan ilmu kalam itu, kita cukup mengatakan bahwasanya ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau disebut dengan usuluddin. Jadi pengertian dapat disimpulkan bahwasanya aliran kalam itu adalah aliran-aliran yang terdapat dalam Islam yang berisi doktrin-doktrin dasar atau akidah pokok Islam, di mana hal tersebut membicarakan tentang perselisihan atau antar golongan yang memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan atau memahami atau mengimplementasikan ketauhidan atau akidah-akidah pokok dalam Islam itu tadi. Jadi pengertian dari ilmu kalam adalah ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai aliran-aliran dalam Islam yang berisi doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam, di mana antar golongan itu berselisih pendapat dalam menafsirkan atau memahami atau mengimplementasikan doktrin-doktrin tersebut. Selanjutnya mengenai sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam itu sendiri muncul diawali karena setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kekhalifahan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin atau sahabat Rasulullah. Yang pertama itu dipimpin oleh Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar itu belum terjadi banyak pergolakan tentang akidah-akidah atau ketauhidan dalam Islam. Tetapi pergolakan tersebut muncul semenjak kekhalifahan Utsman, di mana hal tersebut disebabkan karena pada masa kekhalifahannya Utsman itu menerapkan nepotisme dalam kekhalifahannya. Semua yang menjabat di dalam kekhalifahannya itu adalah keluarganya atau sahabat atau kerabat dekatnya. Selain itu, pergolakan besar itu muncul atau aliran-aliran besar itu bergejolak karena ada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan kekhalifahan itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Masyarakat di semenanjung Arab itu membaiat Ali bin Abi Thalib supaya meneruskan kekhalifahan dari Utsman bin Affan dan mengusut siapa dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan tersebut. Tetapi gubernur Damaskus yang pada waktu itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu menangguhkan pembaiatan Ali bin Abi Thalib dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengusut terlebih dahulu dalang dari pembunuhan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu sendiri merupakan kerabat dekat atau sahabat bahkan saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari situlah Ali bin Abi Thalib tidak segera mengusut siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Oleh karena itu Muawiyah tidak terima dan menyatakan perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengerahkan ribuan pasukannya untuk menghadapi pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Melihat pasukan dari Ali bin Abi Thalib itu
dilihat akan memenangkan peperangan ini, maka Amr bin As itu merupakan kepercayaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan atau juru bicara dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya untuk memasang mushaf Al-Quran di ujung tombak. Hal tersebut sebagai bentuk tanda pemberhentian perang dan dilanjutkan melalui jalan perundingan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu mengetahui hal tersebut, sudah menduga bahwasanya itu merupakan hanya siasat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib sendiri juga tidak ingin peperangan antar saudara umat Islam itu terus terjadi. Melihat kebijakan dari Ali bin Abi Thalib untuk menuruti keinginan dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu tadi, sebagian golongan dari sebagian kelompok atau sebagian orang dari golongan Ali bin Abi Thalib tidak terima dengan sikap atau kebijakan dari Ali bin Abi Thalib itu untuk melakukan perundingan. Oleh karena itu mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan menentang Ali dan Muawiyah. Intinya mereka itu menjadi penentang Ali dan Muawiyah. Barisan atau sekelompok orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib itu dinamakan Khawarij. Dan perundingan itu terus dilaksanakan sampai muncul kesepakatan, dan singkat cerita Ali bin Abi Thalib juga terbunuh oleh dua orang Khawarij ketika sedang akan sholat fajar, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya bernama Hasan. Di sisi lain, Hasan tidak mampu melanjutkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena dia tidak memiliki sifat pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib. Dia terlalu lemah untuk memimpin wilayah kekuasaan dari umat Islam. Oleh karena itu, semua wilayah yang dulunya berada di bawah naungan Ali bin Abi Thalib itu jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan oleh karena itu pemerintahan atau kekhalifahan dilanjutkan dinasti Umayyah atau yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari hal tersebut semakin banyak muncul aliran-aliran kalam akibat mungkin disebabkan oleh pergolakan politik juga, atau karena mereka itu merasa tidak sepaham dengan pendapat dari masing-masing golongan, yang mana menimbulkan atau memunculkan aliran-aliran kalam yang isinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan atau mengimplementasikan doktrin-doktrin akidah Islam atau ajaran ketauhidan. Selanjutnya untuk aliran-aliran kalam akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Devita Eka Saputri. Perkenalkan, nama saya Devita Eka Saputri dengan NIM 201200046. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama aliran Khawarij, yang kedua aliran Syiah, yang ketiga aliran Jabariyah, yang keempat aliran Qadariyah, yang kelima aliran Mu'tazilah, yang keenam aliran Asy'ariyah, yang ketujuh aliran Maturidiyah, yang kedelapan aliran Murji'ah. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij artinya yaitu berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Maksudnya yaitu sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, maksud Khawarij adalah orang yang keluar dari rumah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konsep keimanan pada aliran ini bukan pembenaran semata-mata. Menurut mereka, pembenaran hati harus disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Khawarij timbul karena perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, di mana Ali pada akhirnya memilih perundingan untuk menyelesaikan masalahnya. Maka mereka memisahkan diri dari Ali, menentang Ali dan Muawiyah, serta mengatakan bahwasannya Ali tidak konsekuen dalam membela kebenaran. Tokoh-tokoh aliran Khawarij ini antara lain yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Sadi, Quray bin Maru'ah, Nafi
bin al-Azraq dan Abdullah bin Bashir. Kemudian doktrin-doktrin aliran Khawarij ini yaitu khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Kemudian khalifah tidak berasal dari keturunan Arab, dipilih secara permanen apabila pemimpin bersikap adil dan menjalankan syariat Islam, dan dijatuhkan apabila berbuat kezaliman. Kemudian yang kedua yaitu aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab ya artinya itu pihak, puak, golongan, kelompok pengikut sahabat atau penolong. Setiap kali orang menyebut Syiah pasti mengarah ke Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang membela Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok Syiah tersebut lambat laun membangun dirinya sebagai aliran dalam Islam. Doktrin-doktrin Syiah antara lain, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga al-hal wal al-aq. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup, bahkan mereka meyakini kekuasaan iman mereka ketika goib dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa atau mengharuskannya melaksanakan sesuatu. Asy-Syahrotsan menegaskan bahwa paham al-Jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Tokoh-tokoh aliran ini yaitu antara lain Ja'ad bin Dirham, Jam bin Sofwan, Ad-Diror, Husain bin Muhammad al-Najjar. Doktrin-doktrinnya yaitu manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, kalam Tuhan adalah makhluk, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, surga neraka tidak kekal. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang artinya memutuskan kemampuan dan memiliki kekuatan. Dalam ilmu kalam, Qadariyah dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan kepada kebebasan dan kekuatan manusia dalam mengerjakan perbuatannya. Dalam Qadariyah, manusia dipandang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwasannya manusia terpaksa tunduk kepada Tuhan. Doktrin-doktrinnya yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Kemudian yaitu aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang bermakna menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Doktrin-doktrinnya yaitu kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya, akan menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran dalam Islam dengan nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut aliran Asy'ariyah ini, Allah memiliki beberapa sifat dan sifat tersebut bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Doktrin-doktrin Asy'ariyah ini yaitu Tuhan ada sifat-sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu, serta kriteria baik dan buruk. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah yang dapat dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu. Tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ari sangat banyak menggunakan makna teks nas agama atau Quran dan Sunnah. Maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Doktrin-doktrinnya yaitu orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Janji dan ancaman Tuhan tidak mesti berlaku kelak. Kemudian yang terakhir yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak campur masalah politik. Orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir.
karena kufur dan iman letaknya di hati. Menurut Murji'ah ekstrem ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.